Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang teknologi informasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Juliana Yusuf, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Masuk ke pengertian, jadi apa sih teknologi informasi itu? Jadi, teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dari yang awalnya berupa data, diproses oleh TI, kemudian menjadi sebuah informasi. Analogi sederhananya, jika data adalah bahan mentah seperti beras, maka TI adalah dapur, kompor, dan juru masaknya mengolah beras tersebut menjadi nasi yang siap disajikan dan dinikmati dalam bentuk informasi. Selanjutnya ada komponen inti teknologi informasi. Yang pertama ada perangkat keras, di mana perangkat keras di sini berupa komponen fisik yang dapat disentuh seperti komputer, laptop, server, smartphone, router, dan printer. Yang kedua ada perangkat lunak, sebuah program yang memberi perintah pada perangkat keras. Perangkat lunak itu seperti sistem operasi yang kita ketahui ada Windows, macOS, Android ya, Microsoft Office, aplikasi mobile seperti WhatsApp dan Gojek. Yang ketiga, network atau jaringan, di mana jaringan itu menghubungkan berbagai perangkat untuk berbagi data dan sumber daya seperti internet, wifi, dan jaringan lokal. Yang keempat ada data berupa angka, teks, gambar, video yang diolah menjadi informasi. Yang kelima, peopleware atau sumber daya manusianya. Tentu TI tidak akan ada artinya tanpa manusia. Peopleware di sini sebagai pengguna, pengembang, dan ahli TI yang merancang, mengoperasikan, dan mengelola sistem. Oke, kemudian peran TI di kehidupan sehari-hari dalam komunikasi. Tentu ini sangat memudahkan kita ya untuk terhubung dengan semua orang melalui email, media sosial, video call ya, layanan video call seperti Zoom dan Google Meet. Dalam pendidikan, tentu memudahkan kita dalam mengakses atau mencari berbagai macam materi pembelajaran. Kita bisa cari itu di e-learning atau dengan kursus online dan perpustakaan digital. Kemudian dalam hiburan, kita bisa menikmati layanan streaming seperti Netflix atau Spotify, mendengarkan musik ya, podcast, kemudian bermain video game dan bersosial media. Kemudian dalam transportasi, tentu ini sangat memudahkan dalam kegiatan kita ya sehari-hari. Seperti aplikasi pemesanan taksi online ya, Grab, Gojek, dan navigasi Google Maps. Jadi nggak perlu tuh kita takut kesasar. Kemudian dalam transaksi mobile banking tentu ini sangat memudahkan ya. Kita semua tentu merasakan sekali benefitnya. Oke. Selanjutnya peran TI dalam dunia bisnis, dalam otomasi dan efisiensi, mengotomasi tugas berulang, contohnya seperti payroll, inventory, dalam komunikasi dan kolaborasi, ada email, Slack, Microsoft Teams untuk kerja tim yang lebih baik, dalam pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan seperti DSS dan Business Intelligence dapat menganalisis data untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
e-commerce dan pemasaran. Kita bisa menjualkan produk ya, jika kita mempunyai produk secara online, pemasaran digital, dan mengiklankannya. Selanjutnya keamanan data. Keamanan data dapat melindungi data sensitif perusahaan dan pelanggan dari ancaman cyber. Oke, tren teknologi informasi saat ini, kecerdasan buatan AI dan machine learning. Tentu sekarang AI sudah sangat semakin berkembang. Bisa kita rasakan juga benefitnya, memudahkan sekali. Jadi sistem AI di sini adalah sistem yang dapat belajar dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, AI itu yang kita kenal ya, seperti ChatGPT, Gemini, terus DeepSeek, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, cloud computing, menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui internet, bukan di komputer lokal, semacam AWS atau Google Cloud. Internet of Things, perangkat sehari-hari yang terhubung ke internet, seperti smart home atau wearable device. Selanjutnya, big data dan analitik, menganalisis data dalam jumlah sangat besar untuk menemukan pola dan wawasan. Kemudian keamanan cyber tentu semakin penting seiring dengan meningkatnya ancaman digital. Oke, kemudian tantangan dalam dunia TI. Yang pertama, keamanan dan privasi. Ini adanya berupa ancaman peretasan, kebocoran data, dan ransomware. Yang kedua, kesenjangan digital. Jadi tidak semua orang memiliki akses dan keterampilan yang sama terhadap TI. Yang ketiga, adanya ketergantungan berlebihan, kegagalan sistem, misalkan dalam sebuah perusahaan yang memang betul-betul mengandalkan sebuah sistem. Ketika pada saat mengalami kegagalan sistem, tentu ya dapat menghentikan operasional bisnis. Yang keempat, perubahan yang cepat. Jadi perlunya terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kelima, etika dan regulasi, penggunaan AI, penyalahgunaan data, dan ujungnya hukum yang mengatur. Masa depan teknologi informasi. Yang pertama, komputasi kuantum, kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer saat ini. Tentunya akan semakin berkembang ya di kemudian hari. Yang kedua, metaverse dan web 3.0, dunia virtual dan internet yang lebih terdesentralisasi. Yang ketiga, AI yang lebih maju. AI akan terintegrasi di hampir semua aspek kehidupan, bukan tidak mungkin ya. Yang keempat, komputasi hijau, green IT, teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Masuk ke kesimpulan, yang ke satu, teknologi informasi bukan lagi pilihan ya, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Yang kedua, TI telah menjadi tulang punggung masyarakat modern dan dunia bisnis. Yang ketiga, dengan memahami dasar-dasar TI dapat membantu kita menjadi lebih melek teknologi, produktif, dan aman di dunia digital. Yang keempat, masa depan akan didorong oleh inovasi TI dan kita semua adalah bagian di dalamnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dalam
dari segi materi dan penyampaian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.